Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Solawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Salah satu bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia adalah bulan suci Ramadan, sesuai sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya, Rajab adalah bulannya Allah, Syaban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Jami'ul Ahadits, nomor 12682. Dengan penuh sukacita, umat muslim di berbagai negara menyambut dan merayakan kedatangan bulan suci Ramadan yang penuh limpahan rahmat dan ampunan ini. Dengan latar belakang adat dan budaya yang berbeda dari setiap negara, maka tradisi perayaan dan penyambutan bulan suci ini menjadi unik dan beragam. Berikut kami rangkum berbagai tradisi yang dilakukan umat muslim di berbagai negara dalam menyambut dan merayakan datangnya bulan suci Ramadan dari berbagai sumber. 1. Venus, atau menyalakan lentera warna-warni dari Mesir. Tradisi menyalakan lentera warna-warni di jalan-jalan Mesir di bulan suci Ramadan melambangkan persatuan dan kegembiraan di sepanjang bulan suci ini. Beragam cerita tentang asal-usul tradisi Venus ini, namun yang cukup dikenal adalah kisah yang berawal dari dinasti Fatimiyah dari peristiwa kedatangan Khalifah Mu'izzuddin pada awal bulan Ramadan. Pada saat itu sebagai tanda sambutan dan menerangi jalan masuk bagi Khalifah ke Mesir, para pejabat militer memerintahkan kepada penduduk untuk menyalakan lilin di sepanjang jalan dan rumah-rumah. Kemudian agar lilin tidak mati karena tertiup angin maka lilin tersebut ditutup dengan bingkai kayu. Seiring dengan berkembangnya waktu, struktur kayu penutup lilin ini berubah menjadi lentera berpola, dengan desain tradisional ataupun desain modern. Hingga saat ini, tradisi menyalakan lentera warna-warni pada saat bulan suci Ramadan di negeri ini terus berjalan, menyebarkan cahaya kegembiraan dan kebersamaan selama bulan suci ini. 2. Permainan tradisional Mahaibs di Irak. Di tengah masyarakat Irak dikenal permainan Mahaibs yakni sebuah permainan menyembunyikan Mahaibs atau cincin. Permainan Mahaibs ini melibatkan dua kelompok yang terdiri dari 40 hingga 250 pemain, yang semuanya saling bergiliran. Permainan diawali ketika pemimpin kelompok memegang cincin. Sambil ditutupi selimut, pemimpin kelompok memutari kelompok, kemudian secara hati-hati memberikan cincin tersebut kepada salah satu anggota kelompok agar tidak diketahui oleh kelompok lain kepada siapa cincin itu diberikan. Kemudian kelompok lawan akan memilih satu perwakilannya untuk mencoba menebak di tangan anggota manakah cincin tersebut disimpan. Setiap perwakilan hanya memiliki satu kesempatan dalam menebak posisi cincin berada. Meskipun asal mula permainan ini tidak diketahui secara pasti, permainan ini memiliki nilai budaya dan sejarah yang mendalam. Dahulu sebelum masa perang, pemerintah Irak mensponsori penyelenggaraan tradisi permainan ini dengan mengundang masyarakat dari seluruh negeri. Kendati selama masa perang, pemerintah meniadakan penyelenggaraan permainan tradisional ini. Akan tetapi masyarakat tetap melestarikan tradisi permainan ini. Hingga kini permainan Mahaibs ini kembali dimainkan setelah perang mereda. 3. Membangunkan sahur oleh nafar di Maroko. Tradisi membangunkan sahur banyak dilakukan di berbagai negara. Di negeri Maroko ada nafar. Nafar adalah seseorang yang dipilih oleh masyarakat untuk bertugas membangunkan sahur. Biasanya nafar mengenakan pakaian tradisional Maroko berupa topi gandora. Berjalan sambil menyenandungkan syair-syair merdu yang diiringi trompet khas Maroko. Di akhir bulan Ramadan para nafar akan diberi hadiah oleh masyarakat atas tugas yang dilakukannya ini. 4. Tabuhan genderang pada waktu sahur di Turki. Menggunakan daful atau drum khas Turki, penabuh genderang yang mendapat tugas untuk membangunkan sahur berjalan menyusuri jalan-jalan di Turki. Tradisi membangunkan sahur dengan cara ini sudah berjalan sejak zaman kekhalifahan Utsman di Turki. Yang menariknya, para penabuh drum menggunakan busana khas Turki berupa fez atau topi khas Turki, dan rompi. Dengan kemurahan hati, orang-orang yang dibangunkan untuk sahur akan memberikan tip ataupun makanan sahur. 5. Padusan di Indonesia. Di negeri tercinta Indonesia khususnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, ada tradisi menjelang datangnya bulan suci Ramadan yaitu padusan. Padusan yang berasal dari kata mandi dalam bahasa Jawa adalah tradisi mandi atau berendam di mata air atau sumur-sumur. Tradisi ini diyakini disebarkan oleh Wali Songo, dengan tujuan agar bersih lahir batin dalam memasuki bulan suci Ramadan.
6. Mitfa al-Iftar atau menembakkan meriam pada saat datangnya waktu berbuka puasa di Lebanon. Sekitar 200 tahun yang lalu di Mesir, yang pada saat itu masih termasuk dalam Kesultanan Utsman Turki. Pada saat matahari terbenam, khalifah pada masa itu yakni Khoskodam yang sedang menguji meriam, secara tidak sengaja menembakkan meriam tersebut. Suara tembakan meriam yang bergema di seantero negeri pada saat terbenam matahari itu, membuat warga mengira bahwa ini adalah cara baru menandakan datangnya waktu berbuka puasa. Putri Khalifah Haja Fatma akhirnya meminta kepada sang ayah untuk menjadikan bunyi meriam sebagai tradisi untuk menandakan datangnya waktu untuk berbuka puasa. Tak hanya di Mesir, akhirnya tradisi ini pun menyebar ke banyak wilayah di Timur Tengah termasuk Lebanon. Lebanon bahkan punya meriam khusus untuk tradisi ini yang berasal dari abad ke-19. 7. Pembacaan Rai Faru di Maladewa. Menikmati hidangan berbuka puasa di bulan suci Ramadan sambil mendengarkan syair-syair yang dilakukan menjadi tradisi yang digemari di Maladewa. Rai Faru adalah puisi tradisional Maladewa yang memiliki 3 baris atau lebih dengan pola yang berbeda. Pembacaan Rai Faru ini menjadi istimewa ketika datangnya bulan suci Ramadan, karena syair-syair yang dilakukan berisi tentang keistimewaan Ramadan. Biasanya sambil menikmati hidangan berbuka puasa khas Ramadan seperti kulhi boakiba, kue ikan, foni boakiba, kue tepung, dan gulha, bola ikan, warga yang pandai berpuisi akan ditunjuk melantunkan syair Rai Faru ini. 8. Buka bersama di Kamerun. Ada tradisi yang indah di Kamerun ketika bulan Ramadan tiba. Menjelang buka puasa, rumah-rumah di Kamerun akan membuka pintu bagi siapa saja untuk mengajak buka puasa bersama di rumahnya, sebagai bentuk ibadah mulia di bulan mulia dan sebagai kebaikan bagi sesama. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah berbagai tradisi dari berbagai negara dalam sukacita menyambut bulan suci Ramadan ini. Keberagaman dan keunikan tradisi dijalankan, namun semangat dan tujuannya tetap sama, yaitu sukacita dan kebersamaan di bulan suci ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.